Sebelum mulai videonya, silakan klik subscribe dulu untuk mendukung channel saya lebih berkembang lagi dan biar lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Kali ini saya kedatangan Honda Vario ya, dengan kendala ban depannya kempes atau bocor. Langsung saja kita eksekusi. Dan ini masih pakai ban depan atau roda depannya masih tubeless ya, tapi dikasih ban dalam, sehingga pada proses pencukatan itu agak susah untuk melepaskan atau meregangkan bagian samping-samping yang menempel di pelek. Jadi saya menggunakan alat presan ya, cuma untuk melonggarkan atau melepaskan bagian roda atau bagian ban luarnya ini supaya tidak menempel pada bagian velg ya. Soalnya kalau roda atau ban depannya pada nempel itu biasanya pada saat pencukitan itu susah atau alot. Oke, setelah kita press terus bannya sudah terbuka sedikit, kita longgarkan lagi, terus kita tekan-tekan pakai tangan ya. Setelah terbuka kita tekan-tekan keseluruhan dan memutar, sebaliknya juga sudah terbuka ya. Setelah itu lanjut kita ke proses pencukitan, dan ini satu pencukitan saja sudah susah ya, sudah alot, jadi benar-benar perlu hati-hati, perlu ekstra ya. Satu cukitan sambil kita tekan-tekan secara memutar supaya bannya itu tidak menempel pada bagian velg ya. Kita lihat begitu susah atau begitu kuatnya ya pada bagian ban luarnya ini. Kata si pemiliknya sudah banyak bengkel tambal ban yang menolak biasanya, karena kalau ban alot kayak gini biasanya memakan waktu ya, tenaga juga pastinya. Harus sabar dan ekstra hati-hati, dan kita harus tahu selahnya juga ya, bagian mana yang harus kita tekan, bagian mana yang harus kita cukit. Ini saya juga sambil menahan pakai kaki ya, supaya bannya tidak bergeser. Nah, kalau sudah satu atau dua atau tiga cukitan ini biasanya sudah gampang. Ini sudah 3 kali cukitan, nah kesananya biasanya lebih mudah ya. Nah, satu cukitan yang pertama kita lepaskan saja. Nah, kemudian lanjut kita cukit semuanya sampai keluar ya. Jadi setelah keluar semua, lanjut kita ambil bagian ban dalamnya untuk dilakukan pengecekan dengan menggunakan air. Kita tarik saja ya, tapi hati-hati jangan sampai putus atau sobek ya. Kita lepaskan juga pada bagian dopnya, kita keluarkan. Ini bagian pelapisnya dulu ya, atau ban pelapis kita keluarkan dulu. Nah, kemudian kita keluarkan seluruh ban dalamnya. Lanjut kita ke proses pengecekan. Pompa dulu bagian ban dalamnya, kemudian kita cek dengan menggunakan air ya. Kalau misalkan ada gelembungnya berarti di situ ada anginnya atau yang keluar atau terjadi kebocoran ya. Dan kita lihat di situ ada gelembungnya. Kita tandai dulu yang bocornya tadi dengan menggunakan spentil bekas atau tusuk gigi ya. Kita masukkan saja, kemudian kita kempeskan lagi bannya. Lanjut kita ke proses pengepresan ya. Kita sediakan dulu alat presnya. Ini adalah alat pres serbaguna, bisa untuk melepaskan bagian bal yang menempel di pelek, dan bisa juga saya gunakan untuk menambal atau mengepres atau membakar ban dalam ya. Sebelum kita press, kita gosok dulu pada bagian yang dekat-dekat samping-samping lubangnya supaya halus, kering, dan si karet tambalnya bisa matang dengan sempurna ya. Setelah selesai digosok, saya siapkan dulu karet kompon atau karet tambalnya. Kita gunting sesuai ukuran, tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil juga.
Setelah itu kita tempelkan tanpa menggunakan lem apapun ya, dan kita siapkan bagian kalengnya. Kemudian kita masukkan atau kita tempatkan di bagian yang ada karet tambalnya itu menghadap ke bawah. Kemudian atasnya kita kasih karet, kemudian alat presnya kita putar searah jarum jam dan kita kencangkan. Pembakarannya saya masih menggunakan spiritus ya. Spiritusnya kita masukkan sesuai ukurannya, kemudian kita nyalakan dengan korek gas. Oke, kita tunggu sampai apinya padam ya. Proses pembakarannya nanti saya skip saja ya, soalnya lumayan lama. Jadi nanti proses pembakarannya saya skip sampai ke proses apinya sudah padam. Oke, setelah apinya sudah padam, saya cek sudah tidak nyala apinya ya. Pintunya sudah habis, kemudian saya longgarkan bagian alat presnya. Kemudian saya lihat dan sudah tidak lengket ke kaleng, berarti sudah matang dengan sempurna. Tambalannya juga terlihat mengkilap ya. Jadi itu yang menandakan bahwa tambalan ini sudah matang dengan sempurna. Kemudian saya cek ulang. Saya pompa dulu. Terus pada bagian yang tadi kita tambal saya cek ulang ya, untuk memastikan bahwa tadi yang kita tambal ini tidak bocor lagi atau matangnya sempurna. Oke, setelah dirasa sudah tidak ada kebocoran, lanjut kita ke proses pemasangan. Pemasangannya juga sama saja sih prosesnya seperti pada saat memasukkan, karena bannya ini sebenarnya ukurannya terlalu kecil untuk ban depan Vario ya. Harusnya ban depan Vario ukurannya 80/90. Kalau ini kayaknya 70/90, jadi agak sedikit kecil. Oke, setelah saya masukkan karet lapisannya, kemudian saya masukkan dulu ke bagian spentilnya ya, atau dopnya. Kemudian saya kunci dulu bagian dopnya dengan menggunakan mur 12 supaya tidak masuk lagi ya bagian dopnya. Kemudian perlahan-lahan saya masukkan keseluruhan bagian ban dalam. Nah, setelah keseluruhan masuk, sebelum kita cukit, kita tekan dulu atau kita pijat dulu bagian yang akan kita masukkan ya. Seperempat bagian atau setengah bagian aja kita cukup, pakai tangan kita dorong atau kita tekan sambil kita pastikan bagian ban dalamnya tidak tercukit ya, jangan sampai tercukit posisinya. Sambil kita tekan-tekankan, sambil kita cek lagi bagian ban dalamnya supaya benar-benar tidak tercukit. Nanti yang ada bisa kerja 2 kali alias kita bongkar lagi karena bocor lagi ya. Seperti biasa 1 kali cukitan, terus bagian atasnya kita tekan-tekan lagi. Kemudian kita pastikan ban dalamnya itu tidak tercukit. Kemudian 1 kita cukit lagi, ban dalamnya kita tekan-tekan lagi, terus berulang-ulang seperti itu ya, sampai keseluruhan ban luarnya itu masuk ke dalam. Sambil kita tekan-tekan lagi, kudu ekstra sabar ya, dan harus hati-hati karena ini bekas ban tubles, jadi wajar kalau agak susah pada saat pencukitan masuk atau tadi pas kita keluar. Sambil kita tekan-tekan terus seperti itu, sambil kita putar lagi, kita cukit lagi, terus kita putar bagian atasnya, kita tekan-tekan lagi terus seperti itu ya. Triknya seperti itu kalau yang saya pakai. Mungkin kalau yang bengkel tambal lain mungkin beda, tapi intinya sih sama-sama ya, supaya pada saat pencukitan itu lebih mudah, lebih ringan, tidak memakan banyak tenaga ya. Nah, setelah dirasa masuk semua,
Lanjut kita ke proses isi angin atau kita pompa lagi ya. Kita pasang peleknya kemudian kita pompa. Dan prosesnya sudah selesai ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa klik subscribe ya. Terima kasih.